Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Baik dokter bilang tadi ada sebanyak itu ya penyebabnya juga tentunya. Tapi ini juga ada salah satu keluhan dari masyarakat gitu ya. Katanya cahaya yang cukup terang itu juga bisa menyebabkan mata kering. Itu seperti apa dokter? Betul ya, jadi cahaya yang cukup terang itu juga bisa menyebabkan mata kering. Apalagi kalau misalnya kita ngelihatnya tadi yang kata dokter Wenti, gadget, terus juga TV gitu ya, itu kan ada radiasinya juga. Radiasi paparan cahaya itu bisa menyebabkan kerja overstimulasi dari saraf-saraf mata kita juga. Jadi pertama bikin mata lelah. Setelah mata lelah nanti akan jadi mata kering gitu. Jadi memang bisa menyebabkan dari cahaya itu bikin mata kering juga. Baik, artinya mata itu bisa lelah juga nih dok? Betul, jadi awal-awal sebelum mata kering itu biasanya matanya itu lelah kayak berat gitu ya. Matanya berat, terus kadang-kadang dia berair, tapi lama-lama setelah dia berair malah jadinya kering gitu. Kalau udah kering jadi gatal matanya. Baik dokter, baik silakan dokter untuk Oke, kembali. kita lanjut ya. Kita akan bahas sekarang tentang anamnesisnya. Jadi biasanya kalau pasien datang ke fasilitas kesehatan itu tadi ya, kalau dari gejala mata biasanya rasa matanya tidak nyaman ya, disertain adanya iritasi, perih, kadang-kadang dia berair atau ada pasir, rasa lengket gitu ya. Itu dari anamnesis atau kita akan tanya ke pasiennya. Pun juga nanti kita akan tanya apakah pasiennya punya riwayat penyakit sebelumnya. Biasanya pasien-pasien yang mata kering itu banyak juga datang karena penyakit hipertiroid ya. Karena di situ dia matanya agak sedikit menonjol, terus juga agak sulit menutup kelopak matanya. Jadi itu lebih banyak bikin mata kering. Atau juga tadi penyakit diabetes mellitus ya, atau penyakit gula darah itu juga bisa menyebabkan banyak pasien yang dengan mata kering juga. Atau nanti kita akan tanya juga riwayat pekerjaan ya. Pekerjaan ini penting karena tadi yang pertama kalau misalnya dia suka di luaran terus kena sinar terpapar matahari terus menerus matanya, terus juga kena debu terus menerus, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya mata kering ini sendiri seperti itu. Nah, kalau kita udah dapat nih dari anamnesis tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, dari pemeriksaan fisik biasanya akan dilihat dulu apakah ada gangguan tajam penglihatan atau tidak. Jadi nanti kita akan lihat visusnya. Nanti biasanya itu kalau tes visus itu yang kayak kita pergi ke optik gitu ya, dilihat masih ada tulisan-tulisan itu, apakah ada penurunan visus atau tidak. Ada juga memang yang mata keringnya hanya pure mata kering, tapi dia memang masih bisa nggak ada pandangan buram, tidak ada penurunan visus, atau memang dia sebenarnya juga udah ada penurunan visus, ditambah lagi matanya juga kering gitu ya. Itu jadi tapi sebenarnya jadi dua diagnosis yang berbeda. Satunya itu dia bisa jadi miopi ya, rabun jauh misalnya, ditambah lagi dia matanya juga kering. Nah biasanya ini juga yang paling sering karena apa? Karena screen time tadi ya, terus juga paparan radiasi yang terus-menerus ke dalam matanya lelah, terus juga selain dia buram penglihatan, ditambah lagi juga mata lelah dan kering gitu. Nah, terus juga biasanya kalau misalnya pada pemeriksaan kita akan tanya apakah ada sekret ya atau debris. Jadi nanti kalau misalnya setelah bangun tidur nih ditanya juga apakah ada kotoran yang keluar dari matanya. Biasanya kalau hanya sakit mata tadi ya, bedanya yang kata dokter Wenti juga itu biasanya ada sekret yang berlebihan. Kalau misalnya itu penyakit pada sakit mata atau pada mata merah biasanya. Kalau misalnya pada mata kering itu malah dia kadang nggak ada air matanya yang keluar karena tadi ya fungsi air mata tadi kan dia untuk melembabkan mata, sedangkan ini matanya kering. Jadi bisa ada atau tidak, biasanya sih lebih nggak ada sekretnya seperti itu. Nah, terus juga ada nanti dilihat juga pakai yang namanya pemeriksaan ya untuk memastikan apakah ini yang rusaknya dari mana nih, apakah di kelenjar air matanya ataukah tadi di produksinya, apakah memang hormonnya yang nggak ada gitu, yang dari otaknya misalnya nggak ada untuk memerintahkan air matanya. Nah, ada yang namanya beberapa pemeriksaan
untuk yang pertama adalah tes shimmer namanya. Nanti bakal dikasih kertas gitu ya di pinggiran matanya. Nanti dites nih kalau dia disuruh berkedip biasanya. Nah, kalau kertasnya itu nanti kan dia kering nih kertasnya. Kalau dia terbasahi nanti sampai 6 sampai 7 mili ya. Kalau dia kurang dari 5 aja, dari kertasnya ini kurang dari 5 mili terbasahinya, itu berarti dia udah masuk ke yang namanya dry ice gitu. Jadi nanti kalau misalnya emang ngerasa matanya bener-bener perih, kering banget, biasanya akan ditempelin kertas ini untuk tahu secara kuantitas dari produksi air matanya sendiri. Atau juga ada yang namanya tear break up ya, itu kalau ini untuk menilai stabilitas dari lapisan air matanya sendiri. Sama juga nanti biasanya pakai pewarnaan kalau ini ya, ntar matanya dikasih pewarnaan fluorescence biasanya, terus nanti akan dilihat di bawah sinar lampu seperti itu. Intinya untuk mencari ini penyebabnya ada di mana nih, kerusakannya apa di kelenjarnya atau emang dari produksinya sendiri, seperti itu. Ini sama ya, ini nice to know aja untuk ada dikasih nanti pewarnaan dan sitologi tadi. Nah, ini yang paling penting ya yang akan kita bahas adalah cara atasi mata kering. Selain air mata buatan yang memang bisa digunakan ya untuk membasahi mata, ternyata bisa juga dikompres dengan air hangat. Jadi air hangat selain untuk mengurangi dari gejala ya, kompres air hangat ini juga bisa merelaksasikan kelopak mata kita yang tadinya mata kita pasti juga biasanya disertai sama mata lelah tadi ya. Jadi bisa dikompres dengan air hangat gitu. Dan juga hindari melihat layar komputer atau HP terlalu lama. Kalau misal memang paparan AC-nya juga dingin bisa dikurangi ya, dan juga paparan angin yang terlalu lama itu juga menyebabkan evaporasi dari air matanya, penguapannya semakin meningkat karena dari suhu gitu ya. Dan memang jika tidak ada perbaikan maka segera hubungi dokter gitu. Nah, kalau untuk tata laksananya sendiri ya, jadi pengobatannya tadi selain cara mengatasi yang secara sederhana tadi, itu juga ada yang pertama adalah kita menjaga higienitas dari palpebra. Ya, palpebra itu kelopak mata sendiri. Nah, dari kelopak mata kenapa nih harus dijaga higienitasnya? Karena biasanya yang paling banyak itu adalah bikin iritasi juga karena penggunaan make up di bagian area mata ya, di bagian area kelopak mata. Terus misalnya pemakaian eyeshadow, terus juga eyeliner, terus juga hiasan mata, dan juga yang paling sering itu adalah lensa kontak tadi yang udah dijelaskan sama Dr. Wenti juga, itu paling sering menyebabkan jadi sindrom air mata ini sendiri, dan juga bisa jadi malah mengarahnya ke sakit mata tadi yang mata merah gitu. Nah, kalau memang akhirnya adalah adanya sumbatan ya pada kelenjar air matanya sendiri, nanti akan dilakukan pembedahan biasanya. Jadi bisa sampai ke pembedahan kalau memang ternyata yang rusak itu atau yang tersumbat itu adalah kelenjar air mata. Jadi kalau misalnya pemirsa lihat ya, sebenarnya di ujung mata kita ini tuh ada kayak benjolan gitu ya. Nah, itu adalah tempat produksinya si air mata itu sendiri. Kalau misalnya memang itunya yang tersumbat, si benjolan yang dekat mata itu, maka bisa jadi akan dibuat jalur lagi gitu ya, untuk supaya air matanya keluar gitu. Karena yang tadi sangat penting ya fungsi si air mata, selain dia melembabkan, dia ada proteksi ya. Jadi kalau misalnya memang air matanya nggak ada, siapa yang akan membersihkan mata ini sendiri setiap kali kita berkedip. Jadi setiap kali kita berkedip itu ada proteksinya juga gitu di mata kita. Nah, ini ya air mata buatan. Jadi fungsi dari air mata buatan itu sendiri sebenarnya adalah untuk mencuci mata dari produksi proinflamatori tadi. Terus kedua, untuk melindungi permukaan mata kita. Terus juga menstabilkan lapisan air mata tadi, dan juga memberikan efek dari antiinflamasinya gitu. Jadi intinya air mata buatan itu dirancang khusus memang untuk sama kayak air mata yang dikeluarkan, seperti itu ya. Terus kalau misalnya untuk tata laksana lainnya ada juga tetes mata ya. Tetes mata yang mengandung kortikosteroid. Nah, tapi penggunaan tetes mata yang ada
obatnya di dalamnya itu memang penggunaannya memang harus di follow up ya. Dan tidak semua dry eye itu harus menggunakan ini gitu. Jadi ini fungsinya. Nah, ini yang harus kita hati-hatikan ya. Ini yang harus dihati-hatikan apa nih dokter? Ya? Nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda para berikut ini, tetap di Dokter Kito.